Sobat Semoga, selamat datang di podcast Genius Speak. Nah, terima kasih sudah setia menonton di podcast SMKN 1 Gelagah Banyuwangi pada hari ini. Kira-kira teman-teman setia gimana nih kabarnya? Sehat? Ataupun lagi gak enak badan? Karena akhir-akhir ini cuaca di luar kadang panas, kadang hujan, sehingga menimbulkan berbagai penyakit. Semoga saya doakan sehat semua ya. Nah, teman-teman, hari ini kita kedatangan tamu yang begitu spesial. Kira-kira siapa gak penasaran tentunya kan? Bisa perkenalan dulu Ibu, kira-kira namanya siapa nih? Terima kasih Mas Ibrahim. Perkenalkan nama saya Tuti Iriani, pengampu guru bahasa Indonesia di SMKN 1 Gelagah. Kira-kira saya bisa Saya manggil nama siapa nih? saya terbiasa dipanggil Bu Tuti Oh, Bu oleh Tuti. anak-anak kita. Iya, Ya, siap. betul. Bu Tuti ini ngajar bahasa Indonesia ya? Iya, Sebagai betul. Nah, masuk di SMKN 1 Gelaga nih pada tahun berapa nih Bu kira-kira? Ataupun ada pengalaman hidup sebelumnya? Hmm, Terima kasih. Memang selama ini saya memang cinta dengan bahasa Indonesia ya. Selama saya sebelum diangkat dan sampai hari ini tetap komitmen saya adalah bagaimana bahasa Indonesia itu punya peran di dalam dunia pendidikan itu ya. Saya masuk di SMK 1 Gelagah tahun 2011, yang sebelumnya saya pernah mengajar di SMP 2 juga. Oh, SMP. Kemudian pada saat diangkat pertama kali saya mengajar di SMK Darul Ulum Muncak. Gitu Mas Oh, Ibrahim. iya. Itu pengalaman perjalanan saya berkarir menjadi guru. Nah, untuk saat ini di SMK 1 Gelaga ngajar kelas apa aja nih Bu kira-kira? Alhamdulillah, sebenarnya saya juga pernah dulu mengajar di jurusan-jurusan Mas Ibrahim Oh, nih, TKJ nih? TKJ. Wah, Tapi sudah lama sekali. Belakangan ini yang saya ajar ya, jurusan teknik, lebih kepada teknik ya, pengelasan, di permesinan, teknik otomotif dan, kelistrikan, gitu. Ya, sementara yang dipercayakan sekolah kepada saya untuk mengajar di kelas-kelas unik, Mas oh Ibrahim. baik. Kira-kira nih Bu, sebagai guru bahasa Indonesia tantangan yang dihadapi pada siswa-siswi SMK 1 Gelaga kira-kira gimana Bu? Ataukah siswa-siswinya, eee, banyak malasnya ataupun malah malah membaik nih kira-kira? Ya semuanya itu tergantung pada, komitmen dalam pendidikan kita ya, khususnya anak-anak sendiri, gitu. Karena sekolah itu adalah tujuan mereka, harapan mereka, sehingga, harus diniati dengan apa ya, komitmen untuk bagaimana serius menjalani setiap proses pendidikan itu, gitu. Tantangannya tentu sangat banyak sekali, khususnya ini berkaitan dengan bahasa Indonesia ya. Jadi saya berharap anak-anak kita, khususnya SMK Gelaga ini, harus menjadi anak-anak yang terus, menjadi agen perubahan dalam berbahasa, harus lebih baik, gitu. Seberapapun banyak pengaruh bahasa asing selain bahasa Indonesia, entah itu bahasa daerah, entah itu bahasa gaul, entah itu bahasa asing, tetap bahasa Indonesia itu harus menjadi ciri khas anak-anak kita. Itu seperti itu Mas Ibrahim. Baik Ibu. Mhm. Dan juga Bu, pastinya di Indonesia ini saya melihat, minimnya literasi, ya Ibu, Iya, melihat sendiri ya Bu. betul, Nah kira-kira betul. sebagai guru bahasa Indonesia Ibu, bagaimana meningkatkan literasi? Kita mulai dulu dari SMK 1 Gelaga, siswa-siswi SMK 1 Gelaga. Bagaimana biar siswa-siswi SMK 1 Gelaga bisa meningkatkan literasinya agak agar ruang perpustakaan SMK 1 Gelaga ini, lebih ramai dari sebelumnya? Iya, ini juga harus menjadi, komitmen keseriusan pendidikan khususnya di SMK 1 Gelaga. Sistemnya juga harus dijalankan bagaimana setiap anak itu harus digerakkan, diarahkan untuk ya rutin ke belajar di lingkungan perpustakaan kita, itu Mas Ibrahim. Ini memang harus, kesadaran mereka untuk datang ke sini selain memang harus didukung oleh, pihak sekolah, setiap anak itu harus tahu apa pentingnya kita untuk datang selalu hadir di perpustakaan ini. Ya tentunya tujuannya bukan bermain-main, ya tujuannya adalah menumbuhkan literasi agar lebih baik, lebih luas, mungkin Iya seperti itu siap Mas Ibu. Ibrahim. Juga Ibu bilang kayaknya, terkaitan dengan bahasa gaul ya Ibu? Karena kita sebagai generasi muda atau Gen Z ya? Iya, Nah, itu
Pastinya aktif banget di media sosial, TikTok, Instagram, dan sebagainya. Oke. Nah, sedangkan di dalam platform tersebut banyak sekali anak-anak muda menggunakan bahasa campuran antara, Inggris dengan Indonesia, antara Korea dengan Indonesia. Iya. Nah, bagaimana pendapat Ibu? Karena kemajuan teknologi yang tidak bisa dicegah itu bisa, menjadi tantangan atau malah kemajuan modernisasi, kira-kira gimana Ibu? Sebenarnya kalau menurut saya semakin banyak bahasa yang mereka kuasai, semakin bagus. Tapi bahwa karakter bahasa Indonesia itu harus menjadi pondasi kuat, gitu. Artinya bahasa Indonesia apapun alasannya harus menjadi, apa ya, pondasi penting, gitu. Seberapa pun banyak kita menguasai bahasa asing, bahasa Indonesia harus menjadi, apa ini, karakter harus betul-betul menjadi pondasi yang kuat untuk kita semuanya, khususnya anak-anak pelajar kita, di SMK 1 Braga ini. Gitu Mas, Ya, kira-kira. siap. Mungkin untuk generasi muda bisa didengarkan ya apa yang disampaikan oleh Bu Mhm, Tuti, mhm. bagaimana kita melestarikan bahasa Indonesia, tercinta kita dan juga tidak apa-apa ya Bu, Iya, menggunakan bahasa daerah nggak bahasa, apa-apa. internasional seperti Iya, Inggris. harus. Harus kayaknya ya Kalau Bu. menurut saya Gen Z ini harusnya dalam berbahasanya itu harus sudah dibubuhkan istilah-istilah asing, karena mau tidak mau itu yang harus kita Iya sih. lakukan. Karena eranya sudah era globalisasi yang kita ini tumbuh berkembang dalam pendidikan atau apapun, kita itu tidak lepas dari negara yang lain. Untuk itu bahasa asing juga harus menjadi, apa ya, kemampuan kita dalam berbahasa, Iya. gitu. Harus menunjukkan kualitas kita sebagai orang yang mumpuni dalam berbagai bahasa, tidak hanya bahasa Indonesia. Intinya bahwa bahasa Indonesia itu sebagai, apa, jati diri kita, sebagai, karakter khas Indonesia, tapi, dengan kita menguasai banyak bahasa yang lain selain bahasa Indonesia, itu menunjukkan bahwa, mereka semuanya yang mampu dengan berbagai bahasa Indonesia, literasinya keren, Oh Mas iya, Ibrahim. iya. Ini harus, anak-anak kita itu saya itu selalu, menyampaikan kepada anak-anak kita, "Anak-anak kalau kalian ini Gen Z ini harus mencerminkan kamu itu Gen Z. Iya. Bahasamu itu jangan bahasa daerah. Bahasa Indonesia itu harus sudah menjadi budaya, kebanggaan, bahkan sudah diselipkan dengan kosakata-kosakata asing." Itu harapan saya begitu, Mas. Gitu. Nah, Mhm, juga terima kasih pada Ibu. Nah, mhm, untuk saya akhir-akhir ini kayaknya melihat kayaknya Bu, mhm. ada berita, SMK 1 Gelaga mengadakan bulan bahasa. Iya, Iya kan? Nah, mhm, mhm. ya saya lihat ada lomba musikalisasi puisi, terus ada desain poster, promosi jurusan. Nah, apakah tujuan, acara tersebut diselenggarakan memang untuk meningkatkan literasi ataupun dalam rangka yang lainnya kira-kira, Bu? Salah satunya meningkatkan literasi, Mas Brahim, ya. Alhamdulillah sekolah kita itu memang sudah punya agenda tetap. Setiap tahun, khususnya di bulan Oktober itu kita selalu memperingati bulan bahasa berkaitan dengan memperingati Sumpah Pemuda. Kan di dalamnya salah satu Sumpah Pemuda itu adalah berbahasa satu bahasa Iya. Indonesia. Itu salah satunya. Kemudian dengan momentum itu alhamdulillah memang sejak lama SMK kita itu memiliki agenda rutin dalam memperingati bulan bahasa, yaitu dengan melaksanakan berbagai perlombaan yang kemarin Iya, sudah kita ikuti bersama ya. Ada lomba membuat poster, desain poster, lomba musikalisasi puisi, lomba, memperkenalkan kejuruan iya. mereka, kemudian apalagi, Ada MC juga kalau nggak ada salah. Iya, MC ada juga MC, ya Mas ya, Brahim. Terus satu lagi lomba lomba apa ya kira-kira? debat. Iya, lomba debat. Ya, debat, itu keren. Semua anak-anak saya alhamdulillah bersyukur kepada mereka yang kemarin juga cukup banyak jumlah peserta perlombaan itu tidak seperti tahun-tahun sebelumnya. Ya tentu saya sebagai guru bahasa Indonesia itu punya, rasa bangga, bersyukur, dan yang terpenting adalah dalam peringatan itu adalah komitmen sekolah salah satunya bagaimana anak-anak kita itu menggali potensinya, menggali kemudian menumbuhkan dan tentunya agar mereka tumbuh menjadi orang yang kreatif. Itu seperti itu ya. Jadi kita itu belajar di bidang akademik penting, tapi non akademik tidak kalah pentingnya Mas Brahim. Jadi yang sudah kita lakukan dalam perlombaan adalah salah satunya untuk mengasah, kemampuan di bidang non akademik. Sehingga dengan begitu
eee, tumbuhlah budaya literasi mereka lebih luas lagi, itu Ih, seperti siap itu Mas Ibu. Ibrahim. Mungkin itu dari saya. Ya, Bu, setelah melaksanakan bulan bahasa nih, Bu, kira-kira, yang bisa dilihat dari siswa-siswi SMKN 1 Gelaga nih, apa hasilnya? Atau nilai yang bisa diambil dari, peringatan lomba bulan bahasa ini? Iya. Nilainya menurut saya ya cukup cukup banyak gitu ya. Mereka menumbuhkan rasa percaya diri itu sangat penting karena apa, banyak anak-anak kita itu yang memang butuh itu. Oke. Mereka itu cenderung, tidak percaya dengan dirinya. Mmm, Maka salah satunya dengan lomba-lomba seperti ini ya, dengan berbagai 5 perlombaan yang kemarin kita laksanakan di SMK Gelagah ini adalah salah satunya untuk menumbuhkan rasa, apa ini, percaya diri. Kemudian yang juga tidak kalah pentingnya adalah bagaimana mereka itu juga, eee, apa ini, literasinya semakin ya luas meningkat ya, juga ya, Bu? heeh. Kemudian yang juga tidak kalah pentingnya adalah mereka memiliki, apa, jiwa kompetisi bahwa setiap waktu, setiap saat kita itu butuh bersaing Iya, satu dengan bersaing, yang lain, tapi bersaing dalam arti yang positif. positif. Misalnya bagaimana bersaingnya? Oh, kalau temannya bisa ini, saya harus bisa, gitu. Kalau temannya bisa bagus dalam melakukan hal apapun itu, saya juga bisa, itu adalah kompetisi, itu seperti Iya. itu. Itu memang harus dimiliki, jangan sampai kita ini tidak pernah merasa bersaing satu dengan yang lain. Menurut Mas Brahim penting nggak Penting jiwa banget, Bu. kompetisi itu dimiliki oleh setiap anak-anak kita? Penting banget menurut saya karena juga, kita lingkupnya SMK ya. Iya, Iya. Bagaimana nanti kita keluar dari SMK 1 Gelaga, ada banyak pesaing-pesaing lainnya yang akan betul. contohnya ada lowongan pekerjaan. Heeh, Pasti kan banyak sekali yang akan melamar lah. melamar, iya, Kita harus 1 banding 1000, semisal gitu ya. iya betul. Jadi kita harus meningkatkan, jiwa pesaing kita, harus ambis intinya mempelajari public speaking, Mmm, juga CV, lamaran pekerjaan dan pekerjaan, sebagainya tentunya. iya. Karena kita masih di lingkup SMKN 1 Gelaga dan, sekolah menengah kejuruan. Nah Ibu, kira-kira nih sebagai, guru bahasa Indonesia, berdedikasi sebagai guru bahasa Indonesia, kira pengalaman yang paling penting berarti di SMKN 1 Gelaga kira-kira ini apa, Bu? Setiap hari menurut saya itu adalah Oh berarti. berarti. Setiap kali saya berkomunikasi ya, secara apa, lisan maupun dengan bahasa tubuh saya kepada mereka itu adalah sangat penting. Itu seperti itu ya. Hari-hari saya buat mereka adalah buat saya ya, ketemu dengan mereka, Oke. bisa mendidik, mengajar, memberikan contoh terbaik itu adalah hal yang terpenting buat saya. Yes. Jadi minimal sebagai seorang guru saya memberikan contoh terbaik, khususnya sebagai guru bahasa Indonesia setidaknya saya, eee, memberikan contoh bagaimana public speaking, Iya, itu seperti siap. itu, agar Penting banget. mereka juga termotivasi untuk belajar bagaimana berbahasa dengan logika, kemudian dengan santun, ya, itu seperti itu, Mas. Kira-kira nih Bu, kalau bicara tentang public speaking, ada nggak Bu tips untuk kita bisa bicara di depan umum? Karena kan, kita kadang masih kurang percaya diri saat presentasi di kelas ya. Iya, Ada nggak Bu tipsnya atau, hal yang bisa dilakukan saat gugup dan sebagainya, Bu? mmm. Ya, tentu untuk kita mampu berbicara di depan orang banyak atau kita mampu memiliki public speaking yang bagus, ya tentu kita harus punya materi, ya. Oke. Kita memiliki apa, kekayaan apa, intelektual yang luas, sehingga dengan kekayaan intelektual yang luas itu tadi, tidak akan terbatas tentang apa yang bisa kita sampaikan kepada banyak orang di depan kita, Iya. itu seperti itu. Kemudian, ya selain itu tentunya rasa percaya itu tadi Iya, Mas Baim. Saya tuh kadang-kadang banyak anak-anak kita itu kalau, apa ya, misalkan presentasi di depan gitu masih, penuh dengan keraguan dengan dirinya, atas kemampuannya, atas percaya dirinya, itu yang membuat saya hari ini memang, salah satunya berbicara di sini Mas Baim, iya. Ibrahim ya, Mas Ibrahim, Ibrahim. eee, maaf salah sedikit Iya, ya. apa itu? Jadi salah satunya saya ingin mengajak anak-anak kita, khususnya SMK 1 Gelagah, teruslah asah kemampuan kalian, ya, dengan memiliki literasi yang luas, ya, kemudian sehingga dengan literasi yang luas itu tadi, kekayaan intelektualnya akan tidak terbatas, ya. Dengan berbagai hal yang kita miliki akan menumbuhkan kita menjadi orang yang percaya diri.
gitu. Karena tanpa itu semua kenapa banyak orang nggak percaya diri, itu karena mereka tidak ada sesuatu yang membuat dia percaya dengan dirinya. Memang ada Makanya tekanan lah, Bu. iya, Ya, iya harus dengan mereka banyak heeh. literasi, dengan, eee, kekayaan intelektual tadi yang membuat kita percaya diri, termasuk Mas Ibrahim juga, gitu ya. Iya iya. Saya melihat Mas Ibrahim itu juga luar Ya, biasa, wah. gitu. Terima kasih Ibu Memiliki, melayang ini, Bu. mengikuti banyak organisasi sekolah kita, Iya. memang disitulah membuat, Mas Ibrahim sendiri itu ada, progres kemajuan yang luar biasa Yes. secara karakter. Karena karakter itu memang sangat penting Mas Ibrahim, gitu. Iya, Kayak percaya diri itu tadi ya, iya. gitu. Mungkin itu. Iya siap. Kadang teman-teman tuh juga kalau, menyinggung organisasi ya, Bu, Iya. kadang kayak menganggap, kadang habis pulang mending pulang aja, kayak Mhm. melakukan sesuatu yang nggak ada gunanya. Padahal saya sebelum, masuk di organisasi, itu berkecimpung lah sebelum di organisasi itu, pastinya masih belum lancar lah public speaking-nya, masih belum bisa menghadapi orang, tapi setelah bisa masuk ke organisasi, dan alhamdulillah saya terpilih tentunya menjadi ketua. Nah itu saya harus menghadapi banyak sekali orang, tantangan yang bagaimana berpikirnya berbeda-beda. Kita harus bisa menemukan titik terang dan kejelasan tersebut. Mhm. Jadi, jangan menganggap organisasi itu, sepele, tapi anggaplah organisasi itu sesuatu yang luar biasa, bagaimana kita bisa bergabung di, organisasi tersebut. Seperti itu ya, Bu? Iya, Nah. betul betul. Saya pokoknya salut siapapun yang, hari-harinya itu tidak monoton hanya belajar. Belajar itu memang suatu keharusan, tapi dengan kita masuk di organisasi itu akan, membuat kita berproses. Iya, Otomatis dengan sendirinya kita bersosialisasi, dengan sosialisasi itu akan tumbuh, berbagai pengalaman, pengetahuan dari, orang-orang di sekitar kita. Itu seperti itu, Mas Bram. Makanya saya salut termasuk, siapa anak-anak kita itu yang, selalu, mengisi hari-harinya dengan iya, berorganisasi. Karena apapun alasannya organisasi sekolah itu pasti positif. Kalau niatnya bagus ya, iya, kalau niatnya memang ingin membuat pribadinya itu menjadi pribadi yang berkembang. Itu seperti itu, Mas, yes. heeh. Tentunya pastinya kita tujuannya ingin, membantu sekolah lah intinya, Bu. Ingin berguna untuk SMK 1 Gelaga karena kita sudah diberi kesempatan untuk belajar bersama-sama di SMK 1 Gelaga. Nggak kerasa kita udah, ngomong lebih lama bersama Ibu Tuti ya, Ibu terima kasih udah hadir di podcast SMKN 1 Gelaga Banyuwangi. Kira-kira Bu nih, pesan dan kesan yang ingin disampaikan kepada siswa-siswi SMKN 1 Gelaga? Iya, pesannya, eee, kalian semuanya harus terampil dan santun berbahasa Indonesia sebagai wujud rasa nasionalisme kalian, cinta kalian terhadap Indonesia kita. Itu Iya. saja, Mas, singkat saja. Singkat, Iya, tapi singkat saja, bermakna ya, Bu, tentunya. tapi bermakna, harus terampil, santun, dan cinta dengan Indonesia. Oke, terima kasih banyak Ibu Tuti sudah Sama-sama, Mas. hadir di podcast SMK 1 Gelaga yang memberikan kalimat motivasi yang luar biasa tentunya bagi siswa-siswi SMKN 1 Gelaga. Mungkin itu saja pada podcast hari ini, terima kasih pada teman-teman yang sudah setia mendengarkan podcast pada hari ini. Saya Muhammad Ibrahim Dinullah dan Ibu Tuti Irwiani. pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you next time.